Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran kali ini menggunakan Google Meet. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Untuk kali ini dipimpin oleh Mas Pandu. Ya, Mas Pandu, silakan. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Pandu. Oke, Mas Nur Cahyo, bisa di off-kan mic-nya? Oke, terima kasih. Ini sudah lumayan yang hadir ya, ada sekitar 12-an. Nah, untuk absensi pada pertemuan kali ini, kalian bisa nanti klik linknya yang saya kirimkan melalui aplikasi chat yang ada di Google Meet. Nah, untuk bahan ajar dan LKPD-nya, apakah kalian sudah mendownload pada Google Classroom? Sudah nggih? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, kita mengingat lagi materi yang sebelumnya saya ajarkan. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas apa? Yuk, coba silakan sebutkan. Penjumlahan. Terus pengurangan matriks, Pak. Oke. Soalnya sayang. Oh iya, kemarin yang presentasi Mas Rama juga ya. Oke. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih ingat untuk materi minggu kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang perkalian matrik dengan skalar dan perkalian matrik dengan matrik. Jadi dalam memahami materi pada pertemuan kali ini syaratnya ya, kalian sudah harus tahu tentang baris, kemudian kolom, kemudian urdu pada pertemuan minggu kemarin. Nah, pembelajaran hari ini menggunakan metode discovery learning ya, di mana tujuan pembelajarannya adalah kita menentukan hasil operasi matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk pembelajaran kali ini langkah-langkahnya adalah saya akan melakukan presentasi awal ya tentang materi matriks, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari LKPD yang ada di Google Classroom. Nah, kita nanti bersama-sama membuat kesimpulan. Nah, untuk penilaian nanti ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan ya, dari tes formatif yang kalian kerjakan, kemudian ada tes keterampilan dari LKPD yang kalian kerjakan. Nah, waktu kemarin kalian mengerjakan tes, nah ada kendala ya. Beberapa kendalanya adalah beberapa dari kalian masih ada yang belum memenuhi KKM. Nah, nanti tolong dikerjakan secara maksimal ya. Oke, Mas Nur Cahyo, untuk Ya, Pak. mic-nya di off-kan dulu. Oke, Pak. Oke, kita mulai kegiatan inti ya. Nah, dari bahan Iya, Pak. ajar dan lembar jawab yang kalian download, adakah yang belum paham? Silakan untuk ditanyakan. Monggo silakan. Adakah yang masih belum paham tentang materi pada bahan ajar dan LKPD yang sudah kalian buat? Yang sudah kalian download? Ini saya akan coba presentasikan dulu. Ini sudah kelihatan ya untuk materinya? Kelihatan, Pak. Oke, Ya, terima kasih. Sudah kelihatan, Pak.
Oke, ada pertanyaan Silakan, nggak tentang materi bahan ajar dan LKPD yang sudah kalian download? Nggak ada? Berarti lancar ya? Ada Pak, itu Ya? si Dolip mau tanya, cuma malu katanya. Ya, gimana? Ya, dia bilang katanya skalar itu apa Pak? Oh ya, skalar. Nah, jadi skalar itu adalah bilangan real. Ya, bilangan real itu bisa bilangan asli, bisa bilangan pecahan. Nah, nanti bilangan itu digunakan untuk mengalihkan elemen pada suatu matrik. Nah, maka diberi judul untuk materi ini adalah perkalian bilangan skalar dengan matrik, ya. Nanti akan saya beri contoh, misalnya ini bilangan skalarnya, ya, 4, berarti 4 ini kalian kalikan ke setiap elemen pada matriks A, ya, 4 kali 6, kemudian 4 kali 0, 4 kali min 3, 4 kali 7. Nah, hasilnya ini adalah hasil perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu ya bilangan asli ini. Oke. Nah, kita sekarang Yang mana Pak? Yang termasuk bilangan asli atau skalar? Nah, ini bilangannya bilangan 4, bisa 4, bisa dengan bilangan asli, kemudian bisa berupa bilangan pecahan, misalnya setengah, ya. Setengahnya ini kita kalikan ke setiap elemen. Elemen ini ya angka-angka yang ada di dalam matriks. Nah, seperti itu. Gitu, Ada Pak. lagi pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Rama. Oke, kita lanjut ya. Untuk perkalian matrik dengan matrik, ya, dari bahan ajar yang sudah kalian download, adakah yang sudah paham atau bisa menyelesaikan LKPD yang ada? Belum paham Pak, masih Belum paham. bingung dengan cara mengalihkannya. Masih bingung? Tolong dijelaskan kembali. Oke, untuk perkaliannya ya. Oke, bentar, saya siapkan untuk materinya. Saya belum paham juga Pak. Mohon dijelaskan. Oke, Mas Udin, nanti bareng-bareng ya. Kalau misalnya ada yang Ya, masih Pak. bingung, bisa ditanyakan ke teman sekelompoknya. Baik Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, perkalian matrik dengan matrik, ini seperti kalian main kartu domino. Sudah pernah main kartu domino? Kartu domino itu apa? Sudah pernah Pak. Domino udah pernah? Ini bentuknya, Sudah ini kartu pernah apa? Pak. Iya, itu Oh, kalau itu. ada hajatan biasanya main kayak gitu. Ya, Nah, biasanya itu bisa dinamakan disebut apa kalau di dengan tempatmu? kartu gaplek. Kartu gaple. Itu ya Pak. Ya, Iya. ya. Jadi kurang lebih nanti konsepnya, ya, syarat untuk dua matrik atau lebih bisa dikalikan. Ini seperti kita main kartu domino aturannya, ya, atau kartu gaple. Jadi kalau misalnya ada kartu yang bermata 1, 2 ada di bawah, nah untuk bisa berjalan, ya, kalau kita punya 2, 3, ya, mata 2 ini kita Sering Pak. tempelkan. Oh, sering. Jadi mata 2 ini kita tempelkan ke mata 2 yang ada di kartu bawah. Jadi nanti, ya, kartu baru untuk yang bisa berjalannya adalah 1 dengan 3. Demikian juga dengan perkalian matrik, ya. Kalau ada Berarti matrik, ya, disamakan gitu ya Pak. ya konsepnya, Angka 2 ya, dengan 2 caranya. gitu. Ini untuk aturan untuk perkalian matrik dengan matrik. Ya. Oh. Jadi untuk konsep permainan kartu gaple ini sudah Itu bisa sama ya Pak. ya. Heeh. Ya. Oke, ini ya. Jadi untuk konsep permainan kartu domino atau kartu gaple bisa ya. Bisa Pak. Oke, berarti kita nggak ada kendala untuk nanti untuk syarat perkalian matrik dengan matrik. Jadi kalau ada matrik yang berordo, untuk matrik pertama berordo 1 kali 2, kemudian matrik yang kedua berordo 2 kali 3, syarat bisa dikalikan adalah jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Itu aturannya, ya. Nih, oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh perkaliannya saja. Ini contoh perkaliannya.
Nah, konsep mengalikannya perhatikan baris pertama kali kolom pertama. Lihat ini, ya, ini langkah-langkahnya. Baris pertama kali kolom pertama. Nah, baris pertama kali kolom kedua. Nah, kemudian baris pertama dengan kolom selanjutnya sampai ini kolom terakhir. Ini perkalian matriksnya. Contoh lagi. Saya ambilkan dari sini aja, bentar. Nah, ini perhatikan matriks yang kiri ini ordonya ukurannya adalah 2 baris 2 kolom. Dengan matriks yang kanan ini juga sama, 2 baris 2 kolom. Jadi untuk mengalikannya, baris pertama ini kali kolom pertama, letaknya di sini 2 kali 6, kemudian ditambah 4 kali 3, depan kali atas ditambah belakang kali bawah. Demikian selanjutnya. Kemudian hasilnya kalian jumlahkan sehingga hasilnya ini hasil perkalian A kali B. Nah, demikian ya untuk penjelasan tentang perkalian matriks. Nah, untuk menghemat waktu, kita mulai ke presentasi hasil diskusi. Kalau kalian kemarin ya sudah mengerjakan LKPD, kemudian berdiskusi dengan teman kelompok. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ya, persiapan monggo untuk kelompok 1 yang sudah siap, silakan siap. Yuk monggo. Oke, saya Pak. Oke. Ini dengan Mas siapa nih? Bentar, saya belum lihat. Oh, Mas Mahmudin. Mas ya. Mahmudin. Oke, Ya. sudah siap ya untuk nomor 1? Oke, siap. Kemarin kalau nggak salah pekerjaannya ini ya? Oh iya Pak, silakan betul. presentasikan. Itu, kelompok 1. Oke, sebelumnya saya ini perwakilan dari kelompok 1 atas nama Mahmudin. Oke, itu hasil diskusi kami kemarin Pak. Ya. Diketahui matrik A dan B, tentukan hasil dari 2 kali matrik A ditambah 5 kali matrik B. Ya. Dari diskusi dari kelompok kami didapatkan hasil sebagai berikut Pak. Ya, silakan. Kita kalikan dulu elemen matrik A dengan 2 sehingga hasilnya 10, min 2, min 6, dan 8. Ya. Kemudian untuk matrik B-nya dikalikan dengan 5 dan didapat hasil 40, 10, min 30, dan min 35. Iya. Kemudian kedua matrik tersebut dijumlahkan dan didapatkan hasil 58, min 36, dan min 27. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami Pak. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, monggo. Ya, silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi. Ada nggak ini? Sudah sangat jelas Pak. Terima kasih Mas Oke. Mahmudin atas penjelasannya. Oke. Siap Mas Rama. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti sama ya untuk perkalian matrik dengan skalar dan penjumlahannya. Jadi intinya kalian sudah paham. Oke, selanjutnya untuk nomor berikutnya, adakah yang mau presentasi lagi? Silakan kelompok yang lain perwakilannya. Untuk yang kelompok 2 Pak. Oke, ini Mas Rama ya. Oke, silakan presentasikan hasil diskusimu. Untuk yang kelompok 2 Bentar ya. itu masih mengenai perkalian matriks ya Pak. Ya. Nah, ya di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rama. Dari hasil diskusi kelompok kami,
yaitu diketahui matriks pertama berordo 3 kali 2 Oke. dan matriks kedua berordo 2 kali 2. Iya. Karena jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah kolom matriks baris kedua ya Pak. Iya, ini sama. Jadi, Oke. Ya, jadi kedua matriks tersebut bisa dikalikan. Nah, jadi untuk proses mengalikannya pada kolom pertama adalah 2 kali 5 ditambah 7 kali 3. Iya. Kemudian 5 dikali 5 tambah 4 kali 3. Iya. Kemudian 3 kali 5 tambah 6 kali 3. Iya. Gitu ya Pak. Ini untuk kolom Nah, pertama. Oke. Ya, terus untuk kolom yang kedua 2 dikali 1 tambah 7 dikali 2. Iya. Kemudian 5 dikali 1 tambah 4 kali 2. Iya. Nah, kemudian 3 kali 1 tambah 6 kali 2. Iya. Ini kolom kedua. Nah, jadi ya itu untuk yang kolom kedua ya Pak. Sehingga hasilnya untuk kolom pertama itu 10 ditambah 21. Iya. Kemudian 25 tambah 12 Iya. dan 15 tambah 18. Iya. Nah, sementara untuk kolom kedua 2 ditambah 18, 5 tambah 8 Iya. dan 3 tambah 12. Iya. Nah, jadi untuk hasil matriksnya ya Pak, kolom pertama itu 31, 37 dan 33. Nah, Oke, lanjut. untuk yang kolom kedua yaitu 16, 13 dan 15. Iya. Jadi berkali matriks tersebut menghasilkan matriks yang berordo 3 dikali 2 gitu Pak. Oke. Kalau keliru mohon maaf ya Pak. Oke. Monggo mungkin- dari kelompok lain ada yang mungkin mau menambahkan, silahkan. Oke, monggo dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau apakah sama atau ada jawaban yang lain? Silakan. Jawabannya sama, Pak. Sama. Ya. Sementara Oke. Nah, jadi saya sekilas saja ya untuk perkalian matriks ini bisa dilihat. Untuk matriks pertama berordo 3 kali 2, artinya 3 baris 2 kolom. Kemudian matriks yang kedua adalah 2 baris 2 kolom. Nah, jadi syarat di dua matriks bisa dikalikan adalah jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua, sehingga nanti hasil perkalian dua matriks ini adalah, nah ini ordonya 3 baris 2 kolom. Nah, bisa dilihat dari yang dikerjakan kelompoknya Mas Rama, 3 baris 2 kolom. Ya, Pak. Seperti itu nggih? Nggih Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau mempresentasikan hasilnya? Atau sudah cukup? Sudah cukup Pak, sepertinya Oke, Pak. sepertinya sudah bisa semua ya. Oke, terima kasih yang sudah melakukan presentasi karena keterbatasan waktu ya. Nah, kalian melengkapi LKPD yang ada, kemudian nanti kalian kirimkan jawabannya ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan, monggo siapa yang mau menyimpulkan hasilnya? Yuk, silakan. saya, Pak. Oke, iya, Mas Alfian, monggo. Untuk bisa dikalikan jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Oke, terima kasih Mas Alfian. Ya, benar. Jadi untuk perkalian Coba. matriks ya, untuk bisa dikalikan jumlah kolom matriks pertama ya, jadi harus sama antara kolom matriks pertama dengan jumlah baris matriks kedua. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan.
Ayo monggo. Atau Mas Bagas? Coba Mas Bagas. Saya Pak, Oke, monggo. kalau kita bisa bermain gaple, seharusnya menghitung tentang perkalian Perkalian matrik gitu ya? perkalian matris. Ya, oke. Jadi tadi karena konsepnya adalah bermain kartu domino atau bermain gaple. Nah, jadi kalau yang bisa bermain gaple tentu bisa memahami konsep perkalian matrik. Oke, seperti itu ya. Iya Oke. Pak. Makasih Mas Bagas. Nah, Iya Pak. untuk refleksi pembelajaran kali ini, jadi kalian tadi sudah mendengar penjelasan saya tentang perkalian matrik dengan matrik, kemudian perkalian matrik dengan skalar. Ya, setelah pembelajaran ini, silakan kalian mengerjakan tes formatif yang berisi 10 soal. Nanti linknya saya kirimkan melalui WA group ya. Nah, kalian juga saya harapkan segera menyelesaikan LKPD yang ada dan dikumpulkan juga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan determinan matriks 3x3. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini materi yang ada ya nanti akan kita gunakan untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, karena kita masih Nah, karena kita masih pembelajaran jarak jauh ya, saya harapkan jangan lupa menjaga kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa cuci tangan, kemudian memakai masker ya, menjaga jarak ya, usahakan jangan berkerumun di tempat keramaian. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Oke, sama-sama. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum mengakhiri Google Meet, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran kali ini. Nah, untuk yang menutup pelajaran kali ini, coba saya pilih ya. Ya, ini Mas Rama aja. Yuk. Untuk memimpin doa penutup. Oke, teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bisa kita pelajari dengan baik dan bisa kita ingat dengan baik. Amin. Selalu jaga kesehatan dan selalu mencuci tangan. Untuk memulai doa, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rama. Nah, ya sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.